data dari Komnas Perempuan dan Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, laporan langsung kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan pemirsa, terjadi peningkatan laporan kasus sangat signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Penyebab masalah tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, yaitu kekerasan seksual seringkali terjadi karena minimnya pengenalan pendidikan tentang seks kepada anak. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan tabu jika membicarakan hal yang berhubungan dengan seks. Pendidikan seks sejak dini sangat penting agar anak dapat mengetahui seluruh anggota tubuhnya dan apa fungsinya. Selain itu, tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga disebabkan oleh kurangnya perhatian dan penanganan dari pemerintah, di mana pemerintah cenderung menganggap tidak penting atas kasus tindakan kekerasan seksual, sehingga tidak adanya penanganan khusus dan serius untuk kasus tersebut. Padahal dampak yang ditimbulkan akibat dari tindakan kekerasan seksual sangatlah besar bagi korban yang mengalaminya, serta adanya cara berpikir yang tidak setara sehingga menyebabkan salah satu pihak dijadikan objek seksual dan seringkali disalahkan dalam kasus tersebut. Akibatnya korban takut untuk melaporkan apa yang terjadi terhadap mereka. Peran dan kebijakan yang telah dilakukan pihak pemerintah untuk mengatasi masalah tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, yaitu Asisten Deputi Bidang Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Margaret Robin menyoroti pentingnya memprioritaskan upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan serta menyediakan akses layanan bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya sesuai kebutuhan korban dan ketentuan yang berlaku. Kemen PPPA dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan melindungi perempuan dari kekerasan. Di antaranya yaitu mengampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah domestik melalui gerakan bersama jaga keluarga, mendorong sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, melakukan literasi dan penyadaran publik untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, pengembangan pusat layanan sapa dan hotline WhatsApp, serta mengembangkan model desa ramah perempuan dan peduli anak di kabupaten atau kota. Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah termasuk solusi dan sudah tidak menjadi perbincangan publik karena peran pemerintah dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam kekerasan dan pelecehan seksual di bidang pendidikan, contohnya kepada anak, yaitu membuat lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang berjalan dengan baik dan selalu bertugas dengan baik. Kehadiran Permendikbudristek PPKS merupakan jawaban atas kebutuhan perlindungan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi yang disampaikan langsung oleh berbagai mahasiswa, tenaga pendidik, dosen, guru besar, dan pemimpin perguruan tinggi yang disampaikan melalui berbagai kegiatan. Karenanya, kekerasan seksual di sektor pendidikan menjadi kewenangan Kemendikbudristek sebagaimana ruang lingkup dan substansi yang tertuang dalam Permendikbudristek tentang PPKS ini. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, di mana hadirnya pemerintah sebagai pelaksana mandat dari warga diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada warganya. Bukan hanya pemerintah saja yang memiliki peran untuk mengatasi masalah kekerasan dan pelecehan seksual, melainkan juga sudah menjadi kewajiban tenaga pendidik, masyarakat, keluarga, dan individu. Seperti dalam keluarga, lebih mengedepankan nilai-nilai dan prinsip kesetaraan sangat dibutuhkan, serta setiap individu harus mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang tubuh dan otonominya sebagai manusia untuk mencegah kekerasan seksual. Saran untuk pihak yang berkewajiban tersebut yaitu sebaiknya pemerintah membuat kebijakan yang memberikan perlindungan dan jaminan rehabilitas terhadap korban dan pelaku, seperti mengesahkan RUU PKS serta menghapus impunitas kekerasan seksual sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi korban.
Salah satunya dengan memastikan aparat peradilan bekerja secara profesional, serta masyarakat perlu menghentikan stigma dan stereotip terhadap korban dan perlu memberikan pendidikan seksual kepada anak. Misalnya, pengenalan tubuh sejak usia dini, sehingga anak memahami dengan baik, mengenal otonomi tubuhnya dan dirinya, memiliki orientasi penuh atas tubuhnya,